Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 753. Sudut mulut Zheng Hong sedikit terangkat, tetapi kecepatannya tidak melambat dan dia terus berlari ke depan. Bintang kembar jahat hitam saling mengejar, menutup jarak di antara mereka dalam sekejap mata. Zheng Hong, terimalah nasibmu. Dasa melambaikan tangannya dan memukul sedikit Hansing. Pada saat ini, Zheng Hong tiba-tiba berbalik, menembakkan kilatan cahaya merah, langsung menelan panah hitam itu, dan terus menyerang ke depan. Saudaraku, hati-hati. Ersa, yang mengikuti di belakang, berteriak. Dasa, yang berlari di depan, berteriak dalam hatinya bahwa itu mengerikan. Dia menyadari bahwa lampu merah yang datang darinya adalah harta karun Buddha. Dia ingin menghindarinya tetapi sudah terlambat. Ah! Dasa menjerit, dan cahaya merah menerobos dari dadanya lalu keluar dari punggungnya, menimbulkan kabut berdarah. Dengan level ahli bela dirinya, Lian bisa menggunakan palu kayu untuk melukai musuh setingkat master bela diri, tak terkecuali Zheng Hong yang langsung membuka lubang sebesar bola di tubuh Dasa hingga membunuh lawannya. Dasa yang malang, yang memiliki budidaya martial lord tingkat ketiga, dibunuh oleh harta karun Buddha bahkan sebelum dia bisa menggunakan keahliannya. Kakak, Ersa menjerit sedih dan marah, tapi tidak terus bergerak maju. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas mengambil palu kayu yang jatuh ke tanah. Tujuan dari bintang kembar jahat hitam datang ke sini adalah untuk mendapatkan kembali harta Buddha untuk Wuzong. Namun, kejahatan kedua memegang salah satu harta Buddha, tapi dia tidak bersemangat sama sekali, dia malah memelototi Zheng Hong kemarahan di wajahnya. Zheng Hong. Ersa mengertakkan gigi dan berteriak, tanpa berkata apa-apa lagi. Zheng Hong membunuh Dasa dengan satu pukulan, tapi dia tidak rileks sama sekali, alisnya menegang. Kerugian menyerang musuh dengan palu kayu terungkap. Tidak bisa dipulihkan sendiri, dan juga jatuh ke tangan lawan. Namun, Zheng Hong tidak berniat melarikan diri lagi. Palu kayu dan ikan kayu, harta karun Buddha lainnya di tubuhnya, adalah satu set. Tanpa palu kayu, kekuatan ikan kayu tidak akan jauh lebih tinggi. Zheng Hong ingin mengambil kembali palu kayu itu, tetapi dia juga ingin membunuh dua roh jahat itu. Setelah berpikir sejenak, Zheng Hong mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, yaitu ikan kayu yang cocok dengan palu kayu. Setelah metode pernapasan Buddha diterapkan, energi sebenarnya akan dicurahkan ke dalam ikan kayu. Itu pada dasarnya sama dengan pemandangan tadi. Ikan kayu itu bersinar merah, memancarkan cahaya merah samar, dan Zheng Hong juga diselimuti cahaya merah. Hah! Ketika Ersa melihat Zheng Hong mengeluarkan harta Buddha lainnya, dia merasa gugup dan tidak berani pergi langsung. Adegan kematian Dasa masih terpampang di hadapannya, dan dia takut sesuatu yang buruk akan menimpanya juga. Diam-diam, Ersa juga menyuntikkan energi aslinya ke dalam palu kayu tersebut, namun tidak melihat lampu merah muncul. Di seberangnya, Zheng Hong sepertinya telah mengetahui segalanya, dan mencibir di dalam hatinya, mengetahui bahwa kedua roh jahat itu tidak mengetahui metode pernapasan Buddha dan tidak dapat mengaktifkan harta Buddha sama sekali. Hal ini membuat Zheng Hong benar-benar lega dan siap mencobanya. Lian, yang bersembunyi jauh, merasa gugup saat melihat Zheng Hong mengeluarkan ikan kayu itu. Dia menatapnya, ingin tahu apakah ikan kayu itu memiliki efek yang sama dengan palu kayu. Bagaimanapun, keduanya adalah kumpulan harta karun Buddha, dan karena keduanya juga memancarkan lampu merah, efeknya seharusnya serupa. Di saat yang sama, Lian juga sedikit mengkhawatirkan Ersa. Jika Zheng Hong membunuh kedua roh jahat itu dengan mudah, akan sama sulitnya baginya untuk mendapatkan kembali harta Buddha itu. Tapi Lian tidak berani pergi ke sana dengan mudah. Kedua lelaki tua di seberangnya sama-sama roh monyet. Jika saya pergi ke sana dengan gegabah, mereka pasti akan menyadarinya. Mari kita amati dulu sebelum mengambil keputusan. Lian bergumam di dalam hatinya dan terus mengintai di tempat untuk mengamati dengan teropong night vision. Zheng Hong mengambil langkah ragu-ragu ke depan, tetapi Ersa di sisi berlawanan segera mundur selangkah, yang membuat Zheng Hong mencibir di dalam hatinya. Bintang kembar jahat hitam memang seperti itu. Mereka terus mengatakan bahwa mereka menginginkan nyawaku. Sekarang aku berdiri di sini, kenapa kamu tidak datang? Zheng Hong berkata dengan sinis. Ersa tampak marah, namun tetap tenang karena pantangannya terhadap harta Buddha. Jika dia kehilangan akal sehatnya, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap Zheng Hong dan berakhir seperti kakak laki-lakinya. Zheng, jika kamu laki-laki, bagaimana kalau kamu meletakkan harta Buddha di tanganmu dan bersaing denganku dengan pedang dan senjata asli? Ersa berteriak. Bagus. Zheng Hong menjawab, tapi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul keluar ikan kayu itu, dan mencibir di dalam hatinya. Huff, menurutmu apakah aku adalah anak berusia 3 tahun ketika aku bersaing denganmu dengan pedang dan senjata sungguhan? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, selama aku bisa membunuhmu. Petik 2. Zheng Hong, beraninya kamu. Ersa berteriak dengan marah, dan ketika dia melihat ikan kayu itu menyerangnya, dia merasa cemas dan menghantamkan palu kayu di tangannya ke arah lampu merah. Ledakan. Palu kayu dan ikan kayu bertabrakan, menimbulkan suara yang tumpul. Hah! Alis Lian berkerut, dan dia tiba-tiba merasakan energi dan darah mendidih di tubuhnya, seolah-olah dia telah diserang oleh semacam gelombang sonik dan hampir menderita luka dalam. Situasi Zheng Hong dan Ersa di kejauhan bahkan lebih buruk. Mereka masing-masing mundur 4 atau 5 langkah, dengan mata merah menggantung di sudut mulut mereka. Palu kayu dan ikan kayu jatuh ke tanah setelah tabrakan. Namun, baik Zheng Hong maupun Ersa tidak bergerak. Peluang bagus.
Lian diam-diam berpikir bahwa sekarang Zheng Hong dan Ersa terluka, inilah kesempatannya untuk merebut harta Buddha. Tepat ketika Lian hendak mengambil tindakan, dia mendengar tabrakan, dan sesosok tubuh menyerang dari samping. Gerakan yang sangat cepat. Lian terkejut dan mengintai lagi. Dilihat dari kecepatan gerakan lawan, dia setidaknya adalah penguasa alam bela diri. Angin sepoi-sepoi bertiup dari sisi berlawanan, dan kelopak mata Lian sedikit tenggelam. Sebenarnya ada bau busuk di angin. Zheng Hong dan Ersa juga menyadari serangan mendadak itu. Mereka takut harta Buddha akan jatuh ke tangan orang lain. Pada saat ini, mereka tidak terlalu peduli dan bergegas menuju harta Buddha di tengah dengan seluruh kekuatan mereka. Sayangnya, orang ketiga jelas sedikit lebih cepat. Sebelum keduanya tiba, dia mengambil palu kayu dan ikan kayu di tangannya. Letakkan barang-barangmu. Zheng Hong dan Ersa berteriak pada saat yang sama, dan menggunakan pembunuh mereka. Mereka sebenarnya memiliki pemahaman diam-diam untuk membunuh orang tersebut, dan kemudian bersaing satu sama lain untuk mendapatkan harta Buddha. Bang, bang. Dia tidak tahu apakah itu karena Zheng Hong dan Ersa menderita luka dalam, atau karena orang yang datang memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada mereka berdua, tetapi dia dapat dengan mudah menjatuhkan mereka. Lian kebetulan melihat pemandangan ini ketika dia mengambil teleskop, tetapi alisnya semakin berkerut. Orang yang mencuri dua harta karun Buddha itu adalah seorang wanita berkuncir, tapi agak tidak pantas menyebutnya manusia. Dia memang berwujud manusia, tapi wajahnya dan bagian lain yang terbuka ditutupi dengan rambut hijau. 4 taring sepanjang beberapa inci terlihat di mulutnya, dan kuku di tangannya sama panjang dan menakutkan. Zombie! Ersa berteriak. Apa yang tiba-tiba muncul dan merampas dua harta Buddha adalah mayat berwarna hijau. Tidak hanya Zheng Hong dan Ersa yang terkejut, tetapi Lian yang bersembunyi jauh juga terkejut. Dari mana datangnya ayam hijau ini, dan mengapa mereka berebut harta karun Buddha? Bab 754. Lian merasakan tekanan yang tak terlihat, mengharapkan Zheng Hong dan Ersa bertarung sampai mati dengan pelacur hijau. Bahkan jika mereka tidak bisa saling membunuh, yang terbaik adalah menyakiti satu sama lain. Zheng Hong dan Ersa, yang dekat dengan zombie hijau, merasa lebih stres. Dilihat dari konfrontasi sebelumnya, bahkan jika keduanya tidak terluka, mereka mungkin bukan lawan zombie bersama-sama. Terlebih lagi, kini setelah dua harta karun Buddha berada di tangan tentara hijau, mereka semakin kehilangan dukungan. Keduanya saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Selanjutnya keduanya melakukan sesuatu yang mengejutkan Ang Li. Mereka berdua tidak berniat melawan Dewa Hijau, dan mereka bahkan tidak menginginkan harta karun Buddha. Mereka hampir secara bersamaan melemparkan beberapa senjata tersembunyi ke Dewa Hijau, dan kemudian melarikan diri ke arah yang berbeda. Madan, kemana perginya energi dominan kalian berdua? Lian mengutuk, berpikir jika dia dihadapkan pada situasi antara dua orang, dia akan pergi lebih dulu. Jingle, dentang, dentang. Ketika senjata tersembunyi itu mengenai zombie hijau, terdengar suara benturan logam. Tubuh zombie itu seperti besi padat, tidak sebagus pistol, yang sedikit tidak disangka oleh Ang Li. Panggilan. Aliran udara hijau menyembur keluar dari lubang hidung wanita hijau itu, dan dia benar-benar menertawakan Zheng Hong dan Ersa yang ingin melarikan diri. Kemudian, Kasim hijau itu melambaikan tangannya dan menjatuhkan masing-masing palu kayu dan ikan kayu tersebut. Meskipun wanita hijau tidak mengetahui metode pernapasan Buddha dan tidak dapat mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari harta Buddha, palu kayu dan ikan kayu masih menjadi dua senjata pembunuh utama setelah dia mengalahkan mereka. Ah! Zheng Hong dan Ersa berteriak satu demi satu dan jatuh ke tanah tanpa bisa bangun, tetapi mereka belum mati. Ayam hijau itu melompat ke arah Zheng Hong, mengulurkan tangannya untuk meraihnya, membuka mulutnya dan menggigit leher Zheng Hong. Ah! Zheng Hong berteriak lagi, tubuhnya gemetar kesakitan. Ayam hijau itu sebenarnya menghisap sari dan darah Zheng Hong, dan itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, Zheng Hong berubah menjadi mumi. Lian diam-diam menghela nafas, berpikir bahwa Zheng Hong juga seorang ahli seni bela diri dan guru kehormatannya, tapi dia mati seperti ini di mulut zombie. Sungguh tidak dapat diprediksi. Pria hijau itu melemparkan tubuh Zheng Hong, mengabaikan harta Buddha di tanah, berbalik dan melompat ke arah dua roh jahat itu. Ersa berjuang di tanah dan mencoba melarikan diri, tetapi dia hanya bergerak setengah meter sebelum dia ditangkap oleh si pembunuh hijau. Kemudian dia juga berakhir dengan nasib yang sama seperti Zheng Hong, esensi dan darahnya dihisap oleh si pembunuh hijau. Ketika bajingan hijau itu membunuh Zheng Hong, Lian masih ragu-ragu. Sekarang melihat roh jahat kedua akan mati di mulut bajingan hijau itu, dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Cuma bercanda, bahkan dua ahli bela diri yang hebat itu mati di mulut bajingan hijau itu. Bagaimana mereka bisa bertahan jika mereka dibebaskan oleh pihak lain? Belum lagi bajingan hijau itu belum pernah menemukannya sebelumnya. Tempat di mana pihak lain bersembunyi bahkan tidak berjarak 30 meter darinya, jadi dia pasti sudah menemukannya sejak lama. Benar saja, begitu Lian bergerak, pria hijau di sisi lain sedikit mengangkat kelopak matanya dengan ekspresi mengejek. Pak! Melempar tubuh Ersa ke tanah, pria hijau itu mengejar Lian. Lian hanya mendengar suara tabrakan dari belakangnya dan tahu bahwa dia akan disusul oleh pria hijau itu. Ayam hijau itu melompat dan meraih Lian dengan kedua tangan dan jarinya, mencoba menangkapnya. Lian sudah menyadarinya, berbalik dan melempar manik. Boom! Terdengar suara keras. Manik yang dibuang oleh Lian tidak lain adalah senjata pembunuh utama jiwa naga, manik guntur langit. Ayam hijau itu terkena Sky Thunder Bat, dan langsung dilalap api, membuat jeritan aneh dari mulutnya. Lian tidak menunjukkan kegembiraan apapun saat melihat ini, tapi hatinya tenggelam.
Manik-manik buntur hari ini begitu kuat sehingga dikatakan dapat dengan mudah membunuh Master Realm Master bela diri. Namun, kini setelah terkena tembakan langsung, senjata hijau tersebut gagal membunuh lawan dan hanya merusak sebagian kulit lawan. Alasan situasi ini mungkin terkait dengan fisik kuat si Dewa Hijau. Lian masih memegang manik buntur langit di tangannya, tetapi tidak membuangnya, karena meskipun manik buntur langit lainnya mengenai bola hijau, itu hanya akan menyebabkan sedikit kerusakan padanya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Tentang hal itu, panggilan. Lian menggunakan teknik pemisahan bayangan dan berubah menjadi 3 sosok. Ketiga sosok tersebut tidak melakukan gerakan apapun untuk menyerang bajingan hijau tersebut, dan salah satu sosok terus berlari sepanjang rute semula, seolah mencoba melarikan diri. 2 sosok lainnya melewati lereng hijau di kiri dan kanan, dan benar-benar berlari kembali. Pria hijau itu tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk memadamkan api di tubuhnya, dan banyak dari rambut hijaunya berubah menjadi bercak hitam. Dia jelas kesal dengan Lian, dan dia meraung. Dengan jentikan tangan kanannya, armor hitam di kelima jarinya jatuh, berubah menjadi senjata tersembunyi dan menyerang sosok yang melarikan diri. Engah, engah. Kelima armor hitam menghilang ke dalam tubuh sosok itu, dan inkarnasi ini juga mengecewakan. Ayam hijau itu bergerak berbeda. Dengan jentikan tangan kirinya, armor hitam di 5 jari yang sama jatuh dan menyerang sosok di sebelah kiri. Engah kepulan-kepulan. Demikian pula, Lian menghilang setelah baju besi hitam itu terendam di tubuhnya. Pada saat ini, senyuman sarkastik muncul di wajah Green Chicken. Sosok yang tersisa secara alami adalah wujud asli Lian. Dia mengira kedua inkarnasi itu bukanlah lawan si ayam hijau lebih banyak waktu. Aku tidak menyangka Dewa Hijau itu begitu kuat, menghancurkan 2 inkarnasi dalam sekejap mata. Lian kembali merasa kedinginan saat matanya tertuju pada mayat di depannya. Tingkat budidayanya tidak cukup untuk melawan setan hijau, jadi dia menaruh semua harapannya pada 2 harta Buddha itu. Sayangnya, dia masih agak jauh dari 2 harta karun Buddha tersebut. Selain itu, kedua harta karun Buddha tersebut terletak di lokasi yang berbeda. Bahkan jika Lian memiliki kesempatan untuk mendapatkan salah satunya, dia tidak akan punya waktu untuk mendapatkan yang lainnya. Harta karun Buddha cukup untuk menyebabkan kerusakan pada musuh hijau, tapi tidak bisa membunuhnya. Jika 2 harta karun Buddha ada di tangan pada saat yang sama, mungkin ada secercah harapan. Ayam hijau itu mengejar Lian begitu dia bergerak. Di saat yang sama, kecepatan Lian tidak melambat sama sekali. Bahkan jika dia tahu bahwa hanya ada sedikit harapan, dia harus berjuang keras. Hanya berjarak 3 meter. Hati Lian kembali mencelos, karena dia sudah merasakan pistol hijau datang dari belakangnya dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan Sky Thunder Bat yang lain. Lian hendak memukul sisa manik buntur di dalam hatinya, berharap manik buntur akan memberinya lebih banyak waktu. Namun, ayam hijau itu ganas. Bahkan jika manik buntur bisa mengenainya, itu akan mengenai Lian dengan kekuatannya. Dasar penjahat, cepat hentikan. Suara seperti buntur tiba-tiba meledak, diikuti oleh bayangan hitam dan angin kencang yang datang antara Dewa Hijau dan Lian. Bab 755. Bang! Begitu suara tabrakan terdengar, serangan senjata hijau itu diblokir oleh bayangan hitam. Di depan Lian, dia melihat seorang lelaki tua botak dengan cangkang kura-kura di punggungnya dan tongkat hitam di tangannya. Menguasai. Lian tampak sedikit terkejut pada awalnya, diikuti dengan ekspresi terkejut. Orang yang tiba-tiba muncul untuk membantunya menahan serangan itu tidak lain adalah Biksu Agung Fayuan yang mengajarinya teknik pernapasan penyu untuk membantunya memasuki seni bela diri. Omong-omong, Lian belum pernah melihat Biksu Agung Fayuan sejak terakhir kali dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Bai, dan dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Xiaoan, Fayuan juga terlihat bahagia. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia selamatkan adalah muridnya. Lian tampak sedikit aneh ketika dia melihat ke arah Fayuan. Setelah melihat biksu besar Fayuan di bawah air untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia berpakaian seperti kura-kura abadi lebih mirip dia. Dikatakan bahwa setelah serangan pria bersenjata hijau itu diblokir, dia melompat mundur 20 atau 30 meter. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa yang baru saja dia pukul adalah cangkang kura-kura yang sangat besar. Sekarang saya melihat Lian mengobrol dengan Biksu Agung Fayuan. Dia tidak memperhatikannya sama sekali, tetapi wajahnya terlihat marah. Ayam hijau itu menjerit aneh, melompat, dan meraihnya lagi dengan kedua tangannya. Tuan, hati-hati. Lian berteriak dengan tergesa-gesa. Namun, Biksu Agung Fayuan tampak santai dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, guru ada di sini hari ini dan tidak ada yang bisa menyakitimu. Saat dia berbicara, Biksu Agung Fayuan berbalik dan melepaskan tongkat dari tangannya. Wanita hijau itu mendengus pada awalnya dengan nada menghina. Dengan fisiknya, dia bahkan tidak bisa terluka oleh sebilah pisau, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan serangan tongkat. Namun saat lengan Dewa Hijau hendak bersentuhan dengan kruk, ekspresi Dewa Hijau tiba-tiba berubah, seolah dia menyadari sifat luar biasa dari kruk tersebut. Sayangnya, sudah terlambat ketika dia mencoba melarikan diri, dan satu lengannya sudah tersapu tongkat penyangga. Terdengar suara, pop. Dewa Hijau itu mengeluarkan jeritan aneh dan melangkah mundur, tidak mampu mengangkat lengan yang terkena. Lian hanya menatap. Ini pertama kalinya dia melihat Biksu Agung Fayuan mengambil tindakan. Dia tidak menyangka gurunya begitu hebat. Dia hanya melukai bajingan hijau itu hanya dengan satu gerakan. Apa itu Master? Inilah yang dimaksud dengan Master. Seseorang yang kuat di bidang seni bela diri sama kuatnya dengan anak kecil yang tidak mampu melawan di hadapan Biksu Agung Fayuan. Setelah Dewa Hijau terluka, dia mundur karena terkejut.
Dia menyadari bahwa dia bukan tandingan Biksu Agung Faiyuan, jadi dia berhenti terlibat dengannya dan membuat peluit yang tidak menyenangkan. Segera, suara siulan yang tidak menyenangkan datang dari kejauhan, meskipun itu hanya gema. Ada satu lagi. Lian tampak sedikit terkejut. Namun, Biksu Agung Faiyuan berkata dengan ekspresi santai, itu normal, bajingan hijau ini awalnya adalah laki-laki dan perempuan. Karena perempuan ada di sini, tentu saja ada laki-laki di dekatnya. Namun, mendengarkan tangisan laki-laki itu, sepertinya dia terjebak di suatu tempat dan tidak bisa keluar. Ini benar, izinkan saya menangani yang perempuan dulu, baru menangani yang laki-laki. Karena itu, Biksu Agung Faiyuan mengejarnya. Pria bersenjata hijau itu cepat, tetapi Biksu Agung Faiyuan menyusulnya dalam beberapa langkah, dan mengangkat tongkat di tangannya untuk memukulnya. Ayam hijau itu bahkan tidak memiliki sarana untuk melawan kali ini. Kepalanya langsung hancur dan dia terjatuh ke tanah. Sapi. Apa yang dikagumi Lian di dalam hatinya untuk tuannya adalah kepala tubuh dengan 5 tubuh. Ketika sampai pada pertarungan sesungguhnya, bajingan hijau itu tidak mampu bertahan bahkan dalam 2 gerakan di bawahnya. Murid yang baik, peganglah untukku, Tuan. Biksu Agung Faiyuan berkata dan melemparkan tongkat itu ke Lian. Oh, baiklah. Lian mengulurkan tangan dan mengambilnya, ekspresinya tiba-tiba berubah begitu jari-jarinya menyentuh kruk. Meskipun Lian sudah menduga bahwa kruk itu tidak terbuat dari kayu, dia tidak pernah menyangka kruk itu akan seberat itu. Dong, dong dong. Lian mundur beberapa langkah, meninggalkan langkah kaki yang berbeda di tanah. Butuh seluruh kekuatannya untuk tidak terjatuh ke tanah oleh kruk. Kruk ini diperkirakan beberapa kali lebih berat dari cangkang penyu. Cangkang kura-kura ditempa dari besi meteorit yang diekstraksi dari meteorit oleh biksu besar Faiyuan. Selain digunakan untuk memperkuat budidaya sendiri, cangkang ini juga merupakan senjata pertahanan yang sangat baik. Seperti tadi, pistol hijau itu mengenai cangkang penyu namun gagal mengguncangnya sama sekali. Kruk ini jauh lebih kecil dari cangkang kura-kura, tetapi beberapa kali lebih penting daripada cangkang kura-kura, dan materialnya secara alami jauh lebih berharga daripada meteorit. Pantas saja si bajingan hijau tidak punya kekuatan sedikitpun untuk melawan saat diserang tongkat. Lian berjuang untuk mengambil benda seberat itu dengan seluruh kekuatannya. Guru Faiyuan memegangnya dengan satu tangan tetapi sepertinya tidak ada apa-apa. Biksu Agung Faiyuan menyerahkan tongkat itu kepada Lian, juga ingin menguji kultivasi Lian dan melihat bahwa dia dapat memegang tongkat itu dengan mantap, dan mengangguk puas. Sepertinya kamu tidak bermalas-malasan dalam 2 tahun terakhir. Kultivasimu meningkat lebih cepat dari citra guru. Itu telah melampaui kualifikasi ayahmu. Biksu Agung Faiyuan membual. Lian terdiam. Biksu besar Faiyuan mendatangi mayat zombie hijau, menamparkan dadanya dengan telapak tangannya, dan manik hijau seukuran mata naga keluar dari mulut zombie. Faiyuan menangkapnya, melihatnya di tangannya, dan berkata dengan gembira, bajingan hijau ini memang menghasilkan manik-manik mayat. Manik-manik mayat. Lian bingung. Ini pertama kalinya dia mendengar hal ini. Biksu Agung Faiyuan mengulurkan tangan untuk mengambil tongkat, tetapi menyerahkan manik-manik mayatnya. Singkirkan. Mengambilnya pada waktu yang tepat dapat meningkatkan kultivasimu. Setelah dijelaskan, Lian akhirnya mengetahui apa itu manik-manik mayat. Sederhananya, itu seperti ramuan iblis dari monster. Itu adalah objek yang dibentuk oleh zombie yang menyerap cahaya matahari dan bulan dan memadatkannya dengan budidayanya. Ketika Lian mendengar bahwa Biksu Agung Faiyuan berkata bahwa dia harus mengambilnya, Lian sangat bersemangat, terutama ketika dia melihat payudara hijau, dia mengerutkan kening. Tuan, jika saya menelan benda ini, apakah saya juga akan ditutupi rambut hijau dan berubah menjadi monster seperti dia? Asalkan bisa meningkatkan budidaya, apa artinya punya rambut hijau? Lagi pula, saya belum memakannya, jadi bagaimana saya tahu kalau memakannya akan membuat saya menumbuhkan rambut hijau? Biksu Agung Dharma Yuan memberikan ceramah. Lian semakin terdiam saat mendengar ini. Dia mengutuk dalam hatinya, tapi dia tetap menyimpan manik-manik mayat itu. Tidak peduli apakah memakan manik-manik mayat akan mengubahmu menjadi monster seperti pelacur hijau, manik-manik mayat ini pasti bagus. Jika dia bukan satu-satunya murid dari Biksu Agung Faiyuan, pihak lain tidak akan memberikan manik-manik itu kepadanya. Senjata ajaib Buddha, kata Biksu Agung Faiyuan dengan lembut, matanya tertuju pada ikan kayu dan palu kayu. Jenderal Lian telah mengambil kedua instrumen Buddha ini dan memberitahu mereka asal-usulnya. Meskipun Lian sangat ingin memiliki kumpulan harta Buddha ini, Biksu Agung Faiyuan adalah mentornya dan baru saja menyelamatkannya, jadi dia berinisiatif untuk memberikan kumpulan harta Buddha ini kepadanya. Biksu Agung Faiyuan hanya mempermainkannya, tetapi tidak tergoda. Karena Anda secara tidak sengaja memperoleh teknik pernapasan Buddha dan dapat mengendalikannya, Anda dapat dianggap ditakdirkan untuk memiliki senjata ajaib Buddha ini. Simpan saja untuk pertahanan diri. Bab 756. Lian tergerak. Karena Dharma Yuan adalah seorang biksu, dia secara alami mengetahui teknik pernapasan Buddha dan juga dapat mengendalikan kumpulan harta Buddha ini. Ditambah dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, dia seharusnya mampu mengerahkan kekuatan yang lebih kuat dari kumpulan harta karun Buddha ini. Tapi dia tidak memiliki keserakahan sedikit pun dan mengembalikannya ke Lian. Lian diam-diam mengingat hubungan antara guru dan murid ini. Biksu Agung Faiyuan meminta Lian untuk tidak menunjukkan senjata ajaibnya kepada orang lain dengan mudah, dan matanya tertuju ke arah auman senjata hijau lainnya. Ayo pergi. Tuan, aku akan membunuh bajingan hijau lainnya dan mengambilkan mutiara mayat lagi untukmu. Setengah jam kemudian, Lian berdiri di luar pintu masuk gua yang tersembunyi. Saat kami pertama kali menemukan tempat ini, seekor bajingan hijau dengan tinggi 2 meter sedang berdiri di dalam pintu masuk gua.
Melihat Lian dan Biksu Agung Faiyuan, zombie itu bergegas menuju mereka berdua dengan sangat marah. Yang aneh adalah dia tidak bisa keluar dari gua, dan dia terpental kembali oleh kekuatan tak terlihat di udara. Melarang. Lian, yang memiliki pemahaman tertentu tentang formasi pertempuran, mengetahui bahwa formasi terbatas dibentuk di dalam gua, tampaknya untuk membatasi pergerakan Dewa Hijau. Yang aneh adalah bajingan hijau ini terlihat jauh lebih ganas daripada bajingan hijau betina sebelumnya, tapi dia tidak bisa keluar dari formasi, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada bajingan hijau zamrud itu. Biksu Agung Faiyuan mendengus pelan saat melihat senjata hijau yang kuat ini, dan kemudian terbang ke dalam gua. Pembatasan formasi hanya mencegah keluarnya orang dan benda di dalam, tetapi tidak ada cara untuk menghentikan masuknya mereka dari luar. Lian mengerutkan kening, bukan karena dia khawatir Biksu Agung Faiyuan akan disakiti oleh pelacur hijau itu. Dia sekarang sangat percaya diri pada tuannya. Bahkan jika senjata hijau di depannya beberapa kali lebih kuat, dia mungkin bukan lawan tuannya. Yang mengkhawatirkan Lian adalah pembatasan formasi. Bagaimana jika Biksu Agung Faiyuan terjebak di dalam seperti pelacur hijau dan tidak bisa keluar? Lian diam-diam memegang batu formasi, berencana menemukan cara untuk menyelamatkan tuannya bahkan jika dia terjebak di dalam. Ada suara pertempuran sengit di dalam gua, tetapi Lian berdiri di luar dan tidak bisa melihat pertempuran di dalam. Namun, hanya dengan mendengarkan suaranya, dia tahu bahwa jika dia berada di dalam, dia hanya akan menghalangi, dan dia mungkin akan terluka setelah pertarungan antara kedua belah pihak. Faktanya, seluruh pertarungan tidak berlangsung lama dan berakhir dengan ayam hijau itu menjerit. Ketika Biksu Agung Faiyuan muncul lagi di pintu masuk gua, pakaiannya agak rusak. Tampaknya intensitas pertarungan di luar dugaan Lian. Namun, Biksu Agung Faiyuan tampak bahagia dan memegang manik mayat yang 2 kali lebih besar dari sebelumnya di tangannya. Magang, sepertinya kamu sangat diberkati. Kualitas manik mayat ini jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jika Anda dapat memurnikan 2 manik-manik mayat pada saat yang sama, tingkat kultivasi Anda pasti akan meningkat beberapa tingkat. Tuan, bagaimana kamu akan keluar? Li Angang ingin bertanya, tetapi ternyata kekhawatirannya sebelumnya tidak diperlukan. Saya melihat Biksu Agung Faiyuan berjalan keluar seperti biasa. Lebih tepatnya, itu harus diperas. Ketika Biksu Agung Faiyuan keluar dari gua, ruang di pintu masuk gua jelas berfluktuasi, dan dia benar-benar dengan paksa menerobos batasan formasi dan berjalan keluar. Tampaknya mereka yang telah berkultivasi hingga tingkat Biksu Agung Faiyuan sudah dapat mengabaikan batasan formasi ini. Tuan, Lian buru-buru menyapanya. Sebelum Biksu Agung Faiyuan dapat berbicara, wajah aslinya yang tersenyum tiba-tiba berubah. Dia mendongak dengan panik dan melihat ke kejauhan, bergumam, saya terjebak begitu cepat. Karena itu, dia memasukkan manik-manik mayat ke tangan Lian, berbalik dan lari. Murid yang baik, saya akan mengambil langkah maju. Sampai jumpa lagi jika ada kesempatan. Lian tidak bisa tertawa atau menangis, karena dia segera mengetahui mengapa tuannya pergi begitu terburu-buru. Kurang dari beberapa detik setelah Biksu Agung Faiyuan pergi, sesosok tubuh anggun jatuh di depan Lian. Lian memiliki hubungan dengan wanita ini. Dia adalah Feng Bu yang sangat mencintai Biksu Agung Faiyuan. Hah! Setelah mendarat di tanah, Feng Bu hanya menatap Lian, menghela nafas ringan di mulutnya, mengabaikan Lian, dan mengejar tempat di mana biksu besar Faiyuan melarikan diri. Keduanya telah berlari dan mengejar satu sama lain entah sudah berapa tahun. Lian tidak mengomentari hubungan keduanya, tetapi tampaknya tingkat kultivasi Feng Bu tidak boleh lebih rendah dari Biksu Agung Faiyuan. Jika tidak, dia tidak akan mengejar Biksu Agung Faiyuan ke seluruh dunia tanpa menyingkirkannya. Setelah sadar kembali, Lian menyingkirkan manik mayat dan melihat ke pintu masuk gua lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, Lian membuat keputusan dalam pikirannya. Dengan skill formasi saya sendiri, meskipun saya tidak dapat segera menghancurkan formasi tersebut, seharusnya tidak sulit untuk keluar darinya. Setelah mengambil keputusan, Ang Li melemparkan 2 tongkat cahaya ke dalam dan mengikuti sumber cahaya ke dalam gua. Benar saja, ketika dia masuk, dia tidak merasakan halangan sama sekali, tetapi ketika Lian mencoba keluar, dia jelas terhalang oleh dinding yang tidak terlihat. Ruang di dalam gua lebih dari 100 meter persegi, dan bentuknya lebih mirip makam. Anehnya, ada diagram bagua berukuran besar yang terukir di tanah. Ada 2 peti mati kayu yang ditempatkan di tengah diagram bagua. Dilihat dari tingkat pembusukan peti mati kayu tersebut, pasti sudah ditempatkan di sini selama ratusan tahun. 14 paku logam dengan ukuran berbeda jatuh di sebelah peti mati. Paku logam ini digunakan untuk memaku mayat, yang merupakan cara lain untuk mencegah kedua binatang hijau itu keluar. Di belakang peti mati kayu itu tergeletak bajingan hijau itu, kepalanya hancur berkeping-keping seperti bajingan hijau lainnya, dan terdapat banyak luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda di bagian lain tubuhnya. Lian baru saja memastikan pria hijau itu tidak bisa bangun lagi, dan kemudian kehilangan minat padanya. Hah! Lian menghela nafas, dan matanya tertuju pada posisi terdalam gua di belakang wanita hijau itu. Ada lapisan lumut yang tumbuh di dinding gua, dan beberapa bunga putih kecil yang tampak biasa mekar di antara lumut tersebut. Sejak melihat buah manusia di Pulau Neraka, Ang Li telah meneliti beberapa koleksi yang memperkenalkan buah kiwi dan sekilas mengenali bunga putih kecil itu sebagai bunga bangkai. Bunga bangkai hanya mekar di tempat yang aura bangkainya paling kuat. Ada 2 bajingan hijau yang tinggal di sini, jadi tidak mengherankan jika bunga bangkai bermekaran di sini. Awalnya, bunga bangkai tidak banyak berguna bagi Lian, karena bunga bangkai adalah benda yang sangat yin dan sangat beracun. Jika dikonsumsi sembarangan akan berakibat fatal dan beracun. Sekarang Lian berbeda. Lian telah memperoleh 2 manik-manik mayat.
Jika dia bisa memurnikan kedua manik-manik mayat ini, dia secara alami dapat menahan racun bunga mayat yin dan mengubahnya menjadi budidayanya sendiri. Sebelum memasuki gua, Lian hanya ingin mempelajari formasi terlarang di sini, namun dia berubah pikiran setelah melihat bunga bangkai. Kecuali tubuh hijau dan dua peti mati kayu yang tidak sedap dipandang, gua ini sebenarnya adalah tempat yang bagus untuk retret dan latihan. Lian ingin menggunakan kesempatan ini untuk berlatih pengasingan di sini. Bersambung.